Ya. 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 Wah, ini kena. Ya. Sip. Oke. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar nih, Bung Daeng? Alhamdulillah baik Bung Yadi. Iya, ini kita sedang live ya. Ya. Pemirsa, jadi ini ada Populi TV dan Logika Rakyat. Logika Rakyat. Jangan Yes. lupa ya. Yes. Apa? Jangan lupa. Jangan lupa subscribe, Like, dan komen. Kita sedang berada di mana nih? Wah, ini kita lagi di geri entah berantai ini. Iya, betul. Aduh. Nah, ini kita sedang melipir. Tadi Yes. habis apa ya? Tadi ikut aksi ya. Ya. Nah, tadi itu aksi membersamai emak-emak nih. Ya, Mama RM. Emak-emak ARM itu tadi geruduk KPI ya. KPI, Komisi Penyiaran Indonesia. Nah, sekaligus kita juga berempati kepada rekan kita ya, wartawan yang kemarin diduga dibakar oleh Sekeluarga ya. satu keluarga dibakar, diduga ya, karena dia aktif sekali memberitakan soal Judi online ya. judi online Ya. dan narkoba. Masya Allah. Ya, Jadi ya, kita duka almarhum dan almarhumah karena ada anak, istri dan cucu. Jadi 4. kita ini solidaritas ya sesama kawan-kawan jurnalis ya. Iya, gitu betul. lah, ya, Karena ya, kita ya. juga sebetulnya jurnalis selain Coba aktivis ya. rangkap-rangkap aja. Rangkap-rangkap. Nah, begini nih presiden KBMI. Yeah. Nah, KBMI itu apa itu, Bang? Konfederasi Buruh Merdeka Indonesia. Wah, cakep sekali. Iya, 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 Jadi iya. sudah rangkap jabatan ya. Iya, Tapi iya. berarti gajinya lebih dari Joko dong. Gajinya makan hati. Iya, tapi kita syukurin aja ya. Iya. Di zaman sekarang ini Betul, ya. betul. Nah, sekaitan dengan beberapa kali aksi yang digelar ya, terutama oleh buruh ya. Terus kemudian tadi juga, meskipun itu aksinya emak-emak, Iya. tapi tadi kan buruh juga membersamai ya. Iya, iya. Nah, sebetulnya yang saya baca ini buruh ini sebetulnya sudah muak sekali dengan rejim yang sekarang ya kan. Oh, sangat muak. Sangat muak Bu Yadi. Ini soalnya kebijakan daripada rezim Jokowi ini bertubi-tubi. Ya, ya. Nggak ada berhentinya dan semuanya nggak menyenangkan, menyakitkan. Sakitnya tuh di sini. Iya, ya kan? Kenapa betul. saya bilang bertubi-tubi? Jadi Jokowi ini seakan-akan tidak mau pusing urusan rakyat. Padahal mayoritas rakyat Indonesia itu adalah pekerja, Ya. kemudian petani, kemudian pedagang pasar, ya kan? Baru dan nelayan dan sebagainya. Nah, kelompok terbesar itu rakyat kita itu adalah pekerja. Kerja ya. Yang dimaksud pekerja adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan, baik itu yang dibayar per minggu atau setiap bulan. Oh gitu. Itu. Nah, kebijakan-kebijakan itu tidak berhenti, mulai dari undang-undang omnibus law, ngakalin undang-undang omnibus law yang tadinya dinyatakan inkonstitusional oleh Mahkamah Konstitusi, ternyata dikadalin lagi, ya kan, sampai akhirnya dibalas dengan Perpu. Saya tidak begitu seperti itu. Kemudian kebijakan upah murah. Jokowi ini sampai diberikan gelar oleh kaum buruh Indonesia itu Bapak Upah Murah. Bapak upah murah. Bapak Upah Murah. Banyak sebetulnya Ya kan? untuk Ada juga pokoknya dari buruh ya, dari Iya, sektor dari perburuan. buruh, ya. Dari buruh itu Bapak Upah Murah. Ya kan? Nah, apalagi ini kebijakannya upah murah, sistem kerja yang tidak jelas, ya kan? Nah, yang terakhir ini kebijakan Tapera. Ya, Tapera. Ya kan, tabungan perumahan rakyat. Beda, Bang. Nama Bukan. katanya tabungan. Iya. Kalau tabungan itu kan sukarela, Ah. tidak dipaksa. Lah ini dipaksa, kalau nggak ngiur diberikan sanksi. Ya gimana coba? Orang nggak ini kan pengusaha 0,5, buruh 2,5. Padahal buruh itu udah upahnya murah, naiknya kecil. Giliran dipotong gede, ya tambah marah. Marah, iya. Naiknya kemarin di Bekasi aja cuma 1,09%. Dipotongnya 2,5%. hampir 3%. Iya, Jadi hampir separuhnya. Iya, lebih. Sama aja bohong. Sama aja bohong, udah dikasih 10, ditarik 20.000. Aduh, Akal-akalan sadis. Ya, akal-akalan memang rejim Jokowi ini akal-akalan. Ah, Nggak serius kelola ini negara, nggak serius jadi presiden gitu. betul. Jadi omong kosong lah itu semua karena kebijakan Jokowi itu pada akhirnya rakyat menjadi sengsara.
Betul, betul. Rakyat menjadi sengsara, rakyat menjadi menderita, sehingga Indonesia ini secara rusak. Ya. Tatanan politik Indonesia rusak, ekonomi, hukum semua rusak. Betul. Jadi kan hukumnya tumpul ke atas, tajam ke bawah. Ekonominya morat-marit. Katanya ekonomi Pancasila, tapi yang terjadi adalah kapitalis, liberalis, ya kan? Itu yang terjadi. Nggak jelas berarti. Jadi nggak ada yang kena ngaku-ngaku aja itu. Iya. Saya Pancasila, kelakuannya tidak Pancasila. Betul. Nah, kalau soal soal perburuan tadi, saya ingat waktu itu presiden kalian ini ada julukan yang sangat waktu itu masuk ke pengadilan. Apa itu? Bajingan tolol. Wah, iya. Justru karena dalam membuat kebijakan-kebijakan ini, ya lucu ya, kita ini di mana-mana orang sebelum membuat kebijakan, itu kan sosialisasi dulu, Ya, betul. serap aspirasi, Betul. dengar pendapat, ya kan, apalagi ini masukan dari berbagai, baik itu dari akademisi, tokoh, ulama, ya kan, stakeholdernya, buruhnya, pekerjanya dan sebagainya. Baru kemudian dibuatkanlah naskah akademik, lantas kemudian ada draftnya lah. Ini kagak, Ini ujuk-ujuk. keluar. Keluar. Udah keluar baru disosialisasikan lah itu. Apa enggak bajingan dan tolol itu? Iya, betul. Iya bajingan. Iya bajingan dan tolol itu tadi, bajingan memaksakan kehendak atas nama regulasi. Terus kemudian ngomong, kita ini negeri hukum, harus taat hukum. Lalu bikin produk hukum aja melanggar hukum, suruh rakyat. Ini kan tolol. Bego memang Jokowi ini, goblok. Benar, dan menang ya. Rocky Gerung menang loh di pengadilan. Iya, dan itu terbukti, dan untungnya aja hakimnya aja yang sadar. Ya, sadar. Coba kalau kayak hakim ijazah palsu. Ya kan, ngaco semua itu. Ikutan Iya, tolol. sama dengan hakim MK. Iya kan, Ikutan tolol. ikutan tolol, bajingan tolol semua. Kebetulan aja itu yang mimpin hakim di Jakarta Selatan kasus Rocky itu rada bener. Ada benar, Iya, rada bener. Didaya kali. Iya kan. Betul. Nah, Itu. begini Bang, itu sebenarnya sudah sumpah nih perburuan ya kan, kasus-kasus perburuan kan banyak sekali. Selain upah murah, mereka jadi paksa untuk bekerja, yang supaya itu mereka tidak betah, ya kan, di dalam pekerjaan mereka. Nah, sementara mereka enak-enak nyatutin dari tapera tadi. Apakah mereka nggak mikir? Sebetulnya mikir nggak sih mereka itu yang mengeluarkan tapera ini? Nah, itulah saya bilang tadi, kebetulan khusus untuk isu tapera ini, pengusaha dan serikat pekerja ini kompak nih, sama-sama menolak. Karena sama-sama dipungut 2,5% dari pekerja, 0,5 pengusaha. Nah, 0,5 ini gede bagi pengusaha. Kalau karyawannya 1.000, 2.000, berapa puluh juta, berapa miliar dia keluarkan tiap bulan. Nah, apalagi hanya untuk misalnya sesuatu yang masih goib. Ya goib lah, namanya aja tapera, tapi mana rumahnya? Lah orang ngumpulin, taruh kata 30 tahun. Ya kan, ngumpulin 2,5%. Ya kan, paling juga 150.000 per bulan. Kalau setahun ya sekitar 3,6 lah, 3,6 juta. Lah kali 10 tahun, 36 juta. Kali 20 tahun, 72 juta. Ya kan, emang ada rumah 20 tahun ke depan harganya 36 juta sampai 70 jutaan. Ada rumah masa depan. Ada rumah, ya kan? Jadi goib. Rumah masa depan yang nggak jelas wujudnya apa. Ya kan? Jadi kalau mau ya real, bangun dulu perumahannya. Baru buruh suruh bayar. Mau itu. Lagi pula kan nggak adilnya gini, sudah ada yang punya rumah kan? Iya. Kenapa dipotong secara? Nah itu dia yang sudah menikmati pondok mertua indah, yang sudah menikmati perumnas misalnya, yang menikmati apalagi di perumahan-perumahan yang sudah punya rumah. Hasil warisan. Terus masa disuruh bayar? Ya kan, di sisi lain biaya sekolah naik, sembako naik, tol naik. Apa-apa ya semua naik, dolar juga ikut naik. Nggak ada yang turun hanya harga diri bangsa. Harga diri iya, harga diri bangsa aja yang turun ini kan. Nah, betul. Iya. Betul. Dan apalagi kita lihat kayak begini, kinerja di akhir pemerintahan rezim Jokowi ini kan kacau semua, Bos. Betul. Ya kan? Terakhir tuh Pusat Data Nasional dibobol lagi. Itu sebutnya bukan dijebol. Apa?
Dibobol, sengaja dibobol ya. sengaja dibobol karena di sana ada mafia. Iya, jadi diduga ada ordal. Ada ordal yang bermain supaya data hilang semua. Betul. Jadi kecurangan pemilu hilang, data korupsi hilang, data yang main judi online hilang. Iya. Karena kan anggota DPR 1000, Bos. Hilang. Kan narkoba hilang, Mafia hilang. Jadi kayak di kejaksaan waktu usut kasus. Berkasnya ada di situ, gedungnya yang dibakar. Bakar siapa? Kuli bangunan. Iya. Kuli bangunan. Nah, kuli bangunan ini juga udah selalu jadi korban. Iya, di kasusnya Vina Cirebon. Iya, itu juga kuli bangunan juga. Aduh, kalau saya jadi kuli bangunan saya berontak. Iya, harusnya begitu, ya kan? Jadi nyata sekali bahwa Jokowi ini memang nggak mikirin negara. Ya. Dia tidak mikirin, dia hanya memikirkan bagaimana membentuk dan membesarkan dinasti. Ya, maka itu kemarin ya Bang ya, saya ingat buruh itu menggeruduk Sri Mulyani ya. Iya. Makanya karena memang sebetulnya itu sudah tepat. Karena memang bahwa apa sih maksud atau kepentingan dari tapera itu? Kalau enggak memang itu hanya untuk diselewengkan untuk menutupi kekurangan anggaran. Iya, karena kan diselewengkan itu kan karena ada jurisprudensinya. Ya. Buktinya taspen. Betul. Terus asabri, dana haji, ya kan BPJS, ya kan uangnya tentara jadi 4, apalagi kita buruh, Bos. Yang punya bedil ya? Iya, yang punya bedil, tentara, polisi, diembat. Waduh. Iya kan, sayangnya polisi sama tentaranya gak ada ngelawan tuh, padahal mereka punya bedil. Giliran sama buruh yang demo dibedil-bedilin. Itu oknum Bang, Ya kan? Tapi oknumnya udah terlalu banyak. Tapi kita juga ucapkanlah selamat Hari Bayangkara yang ke-78 ya. ke-78. Buat Polri, mungkin memang banyak lah oknum-oknum yang menggunakan seragam Polri. Iya. Ya, itu harusnya sangat tidak mendukung program presisi daripada Pak Kapolri ya. Jadi harusnya oknum-oknum itu diberangus lah, diberantas sampai ke akar-akarnya. Karena tidak sedikit juga polisi-polisi yang punya hati nurani, yang cinta akan institusi kepolisian ini, masih ingin berbakti lebih baik lagi untuk menjaga marwah Polri. Betul Bang. Ini meskipun agak sedikit melenceng ke Polri ya, kebetulan ini memang pas hari Bayangkara yang ke-78. Kemarin tanggal 1. Iya, tanggal 1. Sebetulnya ini adalah titik puncak ya kan? Ya. Maupun titik balik. Kalau memang mau ada nawaitu pihak kepolisian untuk meningkatkan kepercayaannya dari masyarakat kepada Polri, seharusnya di sini harus bekerja lebih baik ya. Iya, karena kan Jokowi dalam sambutannya menyatakan bahwa Polri urutan kedua katanya, institusi yang dipercaya oleh rakyat. Tetapi saya lihat di netizen, di media sosial malah hujatan yang banyak. Betul, kemarin kan ada seorang jenderal yang diwawancarai, kalau nggak salah Jenderal Sandi itu kan, oleh Sujiwo Tejo. Katanya kepercayaan rakyat Indonesia terhadap institusi Polri itu 87%. Terus kemudian itu saat Hari Raya Idul Fitri. Nah, kemudian dia bisa meningkat sampai 94. Sebetulnya percaya apa enggak sih? Nah, ini di tengah kegaduhan ya, kasus Vina, judi online, Sambo dan sebagainya, dan banyak lagi KM50 juga, apalagi itu kan. Jadi dan belum lagi banyak persoalan masalah Polantas. Betul. Yang suka main tilang kan, yang kita ya kan hampir tiap hari itu ada viral terus kejadian itu. Saya pikir saya nggak tahu ya, tapi kayaknya secara umum angka-angka 86%, 94% itu sangat bombastis dan tidak sesuai dengan fakta yang ada di lapangan. Makanya saya bilang tadi bahwa kemudian juga yang menurunkan kredibilitas Polri itu ini gara-gara ikut-ikutan cawe-cawe di Pilpres 2024 kemarin. Tanpa sadar ya? Ya, tanpa sadar, sehingga akhirnya ya gerakan-gerakan itu seakan-akan hanya ingin mempertahankan posisi jenderal-jenderal yang ada di atas kan, tapi secara keseluruhan menghancurkan institusi Polri secara kelembagaan. Nah, ini yang berbahaya. Jadi harusnya ini yang menjadi evaluasi bersama ke depan. Jadi ya sudahlah. Karena ada pilkada ini udah cobalah polisi itu bersikap netralitas lah, nggak usah lah ikuti lagi arahannya itu siapa itu si Jokowi itu ngapain urusin lagi anaknya mau jadi bantu jadi wakil gubernur apa segala macam, nggak usah lah. Baiknya Polri dari sekarang mulai bersikap netral, apalagi Jokowi 100 hari lagi nih lengser ya kan. Jangan sampai nanti kasihan begitu lengser Jokowi ya kan,
baik itu lembaga survei bayaran sudah nggak dapat bayaran, pasar-pasar udah kehilangan duit, akses apa segala macam, akhirnya berbalik arah. Iya. Nah ini kan, juga. ya namanya juga mereka dibayar baru bergerak ya, kalau nggak ada duit ya gimana? Nah, menyikapi yang kurang sedikit lagi nih di Joko. Kalau saya menyebutnya Joko. Ya. Kalau Jokowi itu adalah pemujanya. Iya. Jadi dari semula saya bilang kalau nggak Joko Widodo ya Joko aja. Iya. Nah, ini kan kurang 100 hari, ya kan. Ini kan tingkat kemarahan terutama di buruh, di rakyat dan di lain-lain, semua lini marah. Ya. Apakah nanti ada jadwal lagi buruh akan turun jalan? Yang jelas kalau aksi dari buruh sendiri tidak akan pernah berhenti. Ya. Karena urusan Omnibus Law itu jangankan Jokowi. Ya. Yang gantikan Jokowi pun kalau dia tidak bisa mencabut Omnibus Law, buruh akan terus bergerak. Oh gitu. Karena itu memang menjadi biang kerok lah. Undang-undang sapu jagat yang menghancurkan masa depan rakyat Indonesia. Ya. Karena seluruh kekayaan bumi, air, dan segala kekayaan dikandung di dalamnya itu bukan digunakan semakmur-makmurnya rakyat, tetapi digunakan semakmur-makmurnya buat oligarki, untuk pemodal, untuk golongannya, golongannya sendiri. Dan itu nyata, Betul. Tambang-tambang kita rusak, mana? Contoh, nikel dilarang ekspor, tetapi ada kasus di KPK kemarin yang disampaikan oleh pengamat ekonomi kita Faisal Basri. Betul. Ada 5,3 juta ton setiap hari ekspor nikel ilegal ke Cina, yang melibatkan Bobi Nasution dan Erlangga. Padahal Bobi Nasution sekarang digadang-gadang untuk masuk ke calon gubernur di Sumatera Utara. Waduh. Anda bisa bayangkan berapa total kerugian negara. Dan Ya itu kan? omongan Faisal Basri. Belum lagi lahan sawit 3, berapa juta hektar itu. Betul. Selama puluh-puluh tahun nggak bayar hutang, nggak bayar pajak, malah diputihkan oleh Luhut. Diputihkan untuk para pengusaha. Untuk pengusaha. Itu berapa ratus ribu triliun itu. Tapi giliran ke buruh ditekan bisa-bisa, dikasih upah murah, dimintain iuran, ya kan. Tambah lagi nih terakhir nih kebijakan Menteri Perdagangan yang membiarkan apalagi ini izin impor pakaian jadi. Oh iya. Itu mengakibatkan 130.000 buruh tekstil dan garmen itu terancam PHK. Itu karena tekstil. Iya. Dan dalam itu kan akhirnya ada 14 perusahaan tekstil yang akan bangkrut. Lantas Luhut ngomong, minggu depannya Luhut ngomong kemarin lah. Iya. Akan ada investor dari Cina akan membangun pabrik tekstil besar-besaran. Terbesar di Asia. Di Asia, gila nggak? Nah. Kenapa bukan pribumi yang urusin kayak begitu? Pertanyaannya itu, kenapa bukan pribumi? Kita ini kurang gimana, orang teknokrat banyak. Betul. Ya kan, orang-orang jago tuh kampus UGM, ITB, ITS, Unhas, ya kan, Unibrau, Universitas Andalas, Mula Warman, banyak sekali. Banyak sekali orang-orang pintar, cuma memang pemerintah ini tidak pernah memberdayakan orang pintarnya. Termasuk masalah bagaimana membuat data backup untuk pusat data nasional. Ya kan, yang jago-jago IT anak-anak bangsa ini banyak. Kemarin aja ada tuh yang anak baru di bawah 17 tahun. Bisa masih SMP memperbaiki salah satu apalagi ini program daripada Google. Ada celah, akhirnya dia dibayar 100.000 US dollar oleh Google. Anda bayangkan tidak, ini banyak. Cuma memang dasar otak pejabat kita ini otak korup. Kalau terlalu pintar dia nggak bisa korup. Nah, kalau pengawasan terlalu melekat dia nggak bisa korup. Jadi dia membuat aturan, membuat kebijakan selonggar mungkin agar bebas menjara, merampok kekayaan negara kita untuk kepentingan pribadi dan keluarganya. Tapi pertanyaannya, kenapa rakyat tidak kunjung bisa melengsarkan? Nah, itu dia. Inilah yang kadang-kadang ironis juga. Masyarakat kita adem ayem, menikmati banget. Ya kan, nerimo, ya kan. Pura-pura bahagia. Sok sabar. Ya kan. Ulamanya juga dibilang sabar. Ya kan, sabar itu bukan begitu. Iya, bukan berarti pasrah. Bukan pasrah. Ya kok masa rumahmu dirampok kok sabar? Ya lawan dong perampoknya. Ya kan, lawan dong malingnya.
Lah ini pasrah, udah ambil aja barangnya, ntar sabar, nanti sing Gusti Allah yang ganti 10 kali lipat ya. Ya nggak begitu. Makanya sampai kita pada tahap negeri ini udah iya, hancur, udah digadaikan. Terlalu pasrah. Nah, tapi saya yakin biasanya kemarin rakyat Indonesia itu kalau perut-perutnya ini, terutama kelas menengah ke bawah ini, nah itu udah mulai terancam, udah mulai merasakan lapar. Nah itu Betul. dengan sendirinya, dan itu ada namanya apa lagi ini seperti di Chile. Ya, Chile itu pertumbuhan ekonomi bagus, subsidi masyarakat jalan, tetapi dia lupa kepentingan kelas menengah. Chile, Amerika Latin. Chilean paradox. Nah, Chilean paradox. Nah, Chilean paradox itu terjadi, ya kan? Dan itu berbahaya, bisa jadi terjadi karena hari ini kelas menengah udah mulai makan tabungan. Betul. Nah, tabungan ya. Coba lihat di situ hasil survei. Saya lihat yang di ahli ekonom juga kita itu, yang punya tabungan 100 juta itu menurun. Ya. Nah, yang meningkat itu yang punya tabungan 10 miliar ke atas. Ya. Nah, artinya apa? Yang kaya tambah kaya, yang miskin tambah miskin. Nah, kelas menengah ikutan mulai miskin. Tergerus oleh kebijakan-kebijakan, baik itu kenaikan pajak, harga sembako, kebutuhan hidup, terus kemudian bahan bakar, listrik, gas dan sebagainya menjadi kebutuhan rata-rata rakyat Indonesia itu sudah mulai naik, itu yang menggerus. Nah, mudah-mudahan ini, Bang, ini kan sudah sering dimulai oleh buruh, ya, gerakan dari RM tadi ya kan, RM tadi, dan selalu intens. Ya. Nah, kira-kira nih dalam waktu dekat ini kan akan ada aksi buruh. Ya. Nah, bagaimana tuh caranya untuk biar elemen lain juga tergerak? Harusnya begini, sebenarnya sih elemen lain tuh kalau lihat buruh bergerak, ya turun lah. Kaum buruh ini bukan topeng monyet yang ditonton begitu ketika dia turun aksi. Kami bukan objek tontonan. Betul. Bukan tempat untuk menjadi tempat liputan, tetapi apa yang diperjuangkan kaum buruh itu adalah perjuangan seluruh rakyat Indonesia sebenarnya. Iya. Karena kepentingan rata-rata rakyat Indonesia itu ada sama dengan buruh. Betul. Ya contoh misalnya, kenapa kita perjuangkan upah layak? Karena hari ini daya beli menurun. Kalau daya beli menurun, warung-warung begini nggak hidup. Iya. Dari tadi juga belum ada yang beli nih kayaknya. Iya. Sepi banget ya. Kita lihat ini, kita Ya lagi kan? live di warung ya. Iya, warung begini nggak hidup. Nah, terus kemudian kalau pendapatannya juga rendah, murah, ya terus pemerintah mau ambil pajak dari mana? Lah kan pajak penghasilan. Lah kalau penghasilannya besar, otomatis pendapatan pajak dari upah-upah buruh, ya lah itu besar juga. Ya kan, Anda bisa bayangkan kalau misalnya 10% lah PPh ya, pajak penghasilan. Kalau rata-rata gaji buruh minimal 10 juta aja. Betul. Berarti kan dapat 1 juta tuh. Betul. Nah, kali 130 juta rakyat Indonesia, kelompok pekerja yang bekerja yang menghasilkan upah dari 10 tadi. Bayangkan tadi, pemerintah dapat 1 juta dari situ. Artinya kebagian apa? 1.300 triliun. Untuk itu ya. Dari pajak penghasilan saja. Belum lagi teman-teman yang pekerja migran yang luar negeri. Belum lagi pendapatan pajak dari hasil-hasil tambang. Kalau benar, lah kalau negeri ini dikelola dengan benar, dengan segini kekayaan bangsa ini yang tidak habis-habis dikuras dari sejak zaman penjajah, 350 tahun kita dijajah sampai hari ini, ya kan? Nggak ada yang miskin, mustahil ada orang miskin di Indonesia. Betul. Yang ada semuanya kaya, bos. Betul. Nah, makanya kita memang para pejabat kita ini memang tidak ikhlas kalau rakyat kita itu pada kaya. Iya. Disangkanya kalau udah kaya, terus Iya. kita pemberontak. Enggak. Kebolak otak mereka. Kebalik, malah kalau rakyatnya kaya betah di Indonesia, senang, malah Kreatif. malas keluar. Iya, kreatif, industri tumbuh, ya kan? Semua tumbuh, bahkan kalau kita bisa lihat manusia-manusia silver, adik-adik kita yang anak-anak kita yang ada di lampu merah itu tidak ada. Semua terserap. Tapi itu tadi karena kebijakan Jokowi, balik lagi kebijakan Jokowi, misalnya 10 juta lapangan kerja kan tidak terwujud. Boro-boro 10 juta, 1.000 pun enggak ada. Iya, itu dia. Ada lowongan, Ada. pinjol sama apa tuh? Judol. Judol dan pinjol. Pinjol dan pinjol. Jadi ada istilahnya itu, sekarang ini rezim ini menjadi rusak. Anak-anak dikasih game online, anak muda dikasih judol, Judol ya. orang tua dikasih pinjol.
Bukan kacau ini negara, Bos. Jadi Jokowi ini menurut saya sudah gagal lah. Iya, terus melaksanakan. Iya, pendidikan lagi, apalagi pendidikan. Ya, pendidikan itu melahirkan ojol. Ojol. Kenapa? Karena yang jadi menterinya bos ojol. Ojol. Iya, jadinya otak mahasiswa otak ojol. Gitu. Bukan ya, berarti kita nggak setuju dengan ojol, tapi ojol yang dalam kondisi tapi kondisi kehidupan ojol hari pun memprihatinkan. Justru kita ini juga ojol, kita motivasi untuk sama-sama berjuang. Ada itu yang paling, masa Anda yang punya alat produksi motor dan mobil, Anda juga yang kerja, ya kan? Anda yang punya alat produksi, Anda yang punya tenaga produksi, lah kok yang dapat punya 30%, 30% katanya. Belum yang operatornya. Iya, operator 30%. Iya. Kan dipotong BBM. Potong BBM. Belum lagi makan dulu. Rokok apa segala macam di jalan. Nah, ini udah sadis banget. Sadis sudah. Nah, jadi udahlah, jumlah rakyat miskin makin hari makin bertambah. Dan tentu saja apalagi ini ditambah lagi nilai rupiah juga yang terus melemah, stuck paling 16.300, 400, 500. Sementara standar APBN kita itu 15.000. 15.000 ya. Jadi udah tekor 1.000 lebih. Jadi Anda bisa bayangkan. Makanya nggak heran 800 triliun jatuh tempo tahun depan. Ini mau bayar pakai apa? Betul. Mau ambil dari pajak dari mana lu ambil? Lalu pajak kecil. Kira-kira si penggantinya si Bowo sanggup nggak bayar? Wah itu dia. Ya kalau nggak sanggup, ya tinggal lu catat aja. Jokowi udah kasbon berapa, lu kita tagih sama-sama ke Jokowi. Dia kasbon berapa? Jokowi kan secara nggak langsung kasbon. Kasbon duluan ini buat ini kan, buat ini semua program-program yang nggak jelasnya ini. Dan bukan untuk negara, bukan untuk rakyat, untuk kelompoknya sendiri. Iya, dan nafsu syahwatnya sendiri. Atas nama rakyat. Nah, kembali nih. Ya mestinya kita yang bertanya, rakyat yang mana? Rakyat yang mana? Kita merasa nggak sejahtera kok. Betul. Ya kan? Kita kalau sejahtera nggak keluyuran gini ya malam-malam ya. Iya betul. Aduh. Kita cukup podcast di ruang AC ya. Iya, menyiksa banget ini rejim. Tapi kita syukurin aja. Nah, begini, saya ingat sekali nih, Bang. Kata-kata dari ketua Majelis Suro, dari Majelis Suro Partai Masyumi, yaitu Abdullah Hamawa, yang juga dia mantan penasihat KPK. Nah, kalau rakyat dalam arti menggelar aksi tidak sampai berdarah-darah, Joko Widodo tidak akan tumbang. Terus kemudian ada juga yang mengatakan bahwa memang harus ada yang berdarah-darah. Katakanlah seperti halnya yang di luar negeri sampai kepala negaranya ditembak misalnya. Ini bukan lagi ngomporin, tapi ini analisa beberapa tokoh lah gitu. Gimana? Kalau menurut saya ya memang kalau dalam sejarah revolusi itu memang untuk pergantian kekuasaan itu berdarah-darah. Tetapi seharusnya kita malu juga sama orang Yahudi Israel sana tuh, yang berani melawan perdana menterinya, turun ratusan ribu tiap hari Pak. Baku hantam berdarah-darah juga. Lah kita yang aku Muslim, ya kan, yang boikot katanya Yahudi itu, loh kita nggak bisa demo seperti dia gitu loh. Nggak bisa. Itu kan aneh. Karena masih ada bansos. Nah itu dia makanya. Ada BLT. Jadi sebenarnya kalau bilang berdarah udah banyak lah korban juga ya selama aksi rejim Jokowi, baik yang di penjara, mati, apa segala macam udah banyak juga korban. Cuma memang saya nggak tahu tabiat dan sifat rakyat Indonesia ini apa karena terlalu lama dijajah Belanda jadi mental inlander, sangat menikmati penderitaan, sangat menikmati penindasan, nerimo aja. Nerimo baik ini kan aduh ya Allah. Nah, yang jelas memang kita sudah dikotak-kotakan ya oleh rejim yang sekarang ini. Kita memang sudah sulit lah untuk bergerak yang tadi berdarah-darah. Karena itulah mahasiswa nggak malu ketika emaknya justru yang turun, atau bapak-bapaknya yang turun, ya kan? Nah itu bagaimana? Apa nggak ada rasa malu nih yang muda-muda? Selain buruh tadi ya? Kalau saya lihat generasi mahasiswa yang ngakunya milenial Gen Z ini, itu hari ini menurut saya tidak lagi berjiwa mahasiswa sebagai pejuang rakyat. Mereka sibuk dengan dirinya sendiri. Jadi mereka itu apalagi cuma onani intelektual saja, ya kan? Onani intelektual saja, dia tidak berhikmat kepada rakyat, segala macam nggak serius gitu loh. Kalau mau ya tempur dong, tarung dong kayak dulu kan 66, 98 dan tahun-tahun begitu juga udah banyak malari, itu kan semua contoh-contoh udah ada, tinggal lu laksanain. Tapi ya
Hari ini sibuk dengan gadget lah, sibuk dengan TikTok lah, cuma cari sensasi aja di media sosial, tapi tidak kepada substansi. Betul. Substansinya adalah orang tua kau sedang menderita. Ini kan bapaknya buruh, emaknya buruh, sedang ditindas begini, anaknya mahasiswa, bukannya ikut bantuin, malah selonjoran. Ya kan? Hanya ngirim perwakilan. Ya kan itu aja, bukan berarti nggak ada, tapi sangat minim sekali, nggak kayak dulu gitu loh, nggak seberani dulu. Apa karena saya nggak tahu juga penyebabnya apa. Penyebabnya karena memang yaitu Gen Z. Gen Z itu berarti singkatan dari generasi selonjoran. Malas dia. Jadi dia hanya disibukkan oleh itu tadi yang udah Abang sebutkan. Pinjol. Terus judol. Dan micet. Oke Bang, jadi sebagai penutup nih asik juga nanti kita akan podcast di pinggir jalan supaya menjadi perhatian bahwa kita memang masih bergerak ya, dan kita dikasih waktu hanya 100 hari untuk menjatuhkan rejim Joko, ya kan, sekali lagi saya hanya mengatakan Joko ya. Nah nanti setelah tanggal 20 Oktober setelah si Joko lengser itu sebenarnya ada yang ngejar, yaitu ada yang namanya Partai Negoro. Partai Negoro itu besutan dari Faisal Asgaf. Nah, maksud saya mengisi dalam 100 hari ini, kira-kira nih sebagai penutup, apa yang akan dilakukan oleh buruh? Buruh fix ya. Kami jelas terus akan menggelar aksi secara apalagi ini, secara intens turun ke jalan, baik kecil maupun besar. Saya berharap semua elemen rakyat itu turunlah, harus sadar negeri ini sedang tidak baik-baik, tidak dalam keadaan baik-baik saja. Jadi nggak usah percaya hasil survei, walaupun itu di misalnya kayak lembaga-lembaga kredibel surveyor kayak Kompas, kan aneh tingkat kepuasan Jokowi 80%, 80% dari Hong Kong. Lah buruhnya demo, tapera, apa segala macam, bodoh banget buruh kalau setuju minta dipungutin dananya begitu, terus kemudian pesangonnya dikurangin, status kerjanya nggak jelas, ya kan, mudah di PHK, pabriknya semua gampang digulung oleh kan bego. Nggak mungkin buruh nggak sebego itu gitu loh, ya kan. Jadi itu asal survei, mungkin yang disurvei, orang-orang disurvei hari ini dikasih bansos, besok disurvei didatangi, jadi kan jadi banyak juga sih lembaga-lembaga supaya kita sebenarnya secara tidak langsung jadi pengkhianat NKRI juga. Memang. Ini terlalu banyak pengkhianat di Republik ini sehingga susah majunya. Gitu kan? Maka saya berharap seluruh gerakan-gerakan rakyat siapapun itu ayo bergerak. Nggak bisa, ini masih banyak persoalan yang tidak diselesaikan oleh Jokowi. Dan tentu saja sangat mengikis, bahkan menghabisi nilai-nilai kesejahteraan yang harusnya kita peroleh sebagai rakyat Indonesia. Ya kan? Banyaklah, jadi sudah terlalu banyak dosa-dosa Jokowi yang kepada rakyat Indonesia, sehingga ya semua kebijakan-kebijakannya tadi sampaikan itu memang dibuat dengan cara-cara bajingan dan tolol, dan itu sudah pakemnya begitu, karena ya terlihat gimana begitu. Asal jadi hari ini ngomong harus jadi udah ngawur lah ini udah kacau balau, ya kan, udah kacau balau di 10 tahun ini. Jadi saya pikir beban besar juga, berat juga bagi Pak Prabowo nanti ke depan untuk mengawali pemerintahannya. Nah, kalau memang Jokowi ada kasbon udah tagih duluan aja, dieksekusi aja. Ya, kita juga nggak boleh membiarkan sejarah bahwa mantan presiden nggak bisa dihukum. Siapa yang bilang? Ya kan? Kita harus bisa menghukum kalau memang benar-benar udah seperti begini. Ya kan, banyak kebijakan, banyak harta-harta milik negara yang dirampok atas nama investasi. Ya kan? Giliran rakyat apalagi ini memperjuangkan haknya, dianggap memprovokasi, ya kan, kacau. Ini enggak bisa begitu. Ini sungguh kondisi yang sudah sangat memprihatinkan, dan saya harap ya rakyat Indonesia harus bangkit melawan. Betul. Nah, saya ingat kata-kata Joko ya, kejar mereka, tangkap mereka, hajar mereka. Bila undang-undang merestui atau memungkinkan, dor mereka. Nah, ini insya Allah berlaku bagi kalian, ya kan. Ini karena apa? Kalian yang mengawali. Nah, jadi kita tunggu aja ya aksi buruh yang akan digelar dalam waktu dekat ini. Mungkin itu aja. Ada tambahan? Oke, cukup. Nah, pemirsa Popole TV dan Logika Rakyat. Logika Rakyat. Dimanapun pemirsanya, baik dalam dan luar negeri. Jangan lupa
like, share, and comment. Betul, dan jaga selalu Anda. Dan kita tetap waspada apapun yang akan terjadi dan selalu ikuti dan tingkatkan kewaspadaan Anda karena dalam 100 hari ini menjelang kelengseran Joko Widodo bukan tidak mungkin ada kejutan-kejutan yang akan dibikin oleh rakyat Indonesia karena rakyat Indonesia sudah pada puncak kemarahannya. Marah banget. Baik, itu aja mungkin. Ya. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Hidup rakyat Indonesia. Hidup.